Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Di acara kita Sela kembali kita akan punya waktu untuk menyembah Tuhan bersama-sama, serta kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini kalau kami boleh punya waktu untuk disegarkan di dalam hadirat-Mu, dikuatkan oleh firman-Mu, dan kami percaya ada kebenaran yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jesus,
Selamat sore, Jemaat Evination. Sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul pengaruh saudara berarti. Seringkali kita mengasosiasikan pengaruh itu dengan posisi yang tidak selalu ada hubungannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita bisa berpengaruh kalau kita punya posisi yang tinggi. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar pengaruh kita. Ya dan tidak. Karena Alkitab banyak berbicara tentang orang-orang yang Tuhan pakai dan punya pengaruh yang luar biasa tanpa punya posisi yang berarti. Salah satu contoh yang terbaik yang kita bisa lihat dari Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau Tuhan Yesus perlu posisi, maka dia tidak akan dilahirkan dari seorang perawan Maria yang tinggal di Bethlehem. Ya, Maria berasal dari Nazaret, pindah ke Bethlehem, sama-sama kota kecil, saudara. Ya, orang tuanya juga tidak tercatat namanya di Alkitab karena bukan dari golongan yang sangat terkenal. Ya, dan juga suami Maria, Yusuf, itu adalah tukang kayu. Jadi Yesus lahir ke dalam satu keluarga yang sangat biasa. Tetapi pengaruh yang Tuhan Yesus berikan sepanjang hidupnya itu luar biasa, menggoncangkan sistem keagamaan pada zaman itu. Dan begitu banyak orang yang melihat Yesus yang diurapi dengan pengajaran yang sangat berbeda dengan para rabi, orang-orang Farisi, ahli Taurat pada zaman itu. Jadi demikian juga dengan saudara dan saya. Kekristenan tidak dimulai dengan sesuatu yang wah. Kehidupan saudara mungkin kelihatan biasa-biasa, tidak banyak orang yang mengenal saudara, tetapi pengaruh saudara berarti. Dan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang menggambarkan bagaimana kita bisa buat pengaruh di mana saja dan apapun posisi kita, berapapun usia kita, dan berapapun pendidikan kita. Matius pasal 13 dimulai dari ayat 31 dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah saudara, dari bacaan singkat kita dari 3 ayat ini, sebenarnya Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam hal ini dianalogikan, digambarkan yang pertama dengan biji-bijian. Biji-bijian itu salah satunya adalah biji sesawi atau mustard seed. Dan kalau kita tahu biji sesawi itu sangat kecil dan sangat ringan. Kalau saudara punya sejumput biji sesawi ya, cukup banyak begitu ya, saudara taruh di depan mulut saudara dan saudara bersin, maka biji-biji itu akan terbang semuanya. Itu menggambarkan kecil dan ringan dan tidak berartinya biji sesawi itu pada waktu dia dalam bentuk benih. Nasihat firman Tuhan, untuk biji sesawi itu punya arti, dia tidak boleh hanya dalam bentuk benih, tetapi dia harus ditaburkan. Ya, itu prinsip yang pertama. Kalau kita mau berarti, hidup kita harus ditabur. Satu benih, firman Tuhan katakan akan jadi berarti kalau dia mati. Benihnya mati, tapi akan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah. Dan hasil daripada pohon itu yang punya pengaruh lebih daripada benih awalnya. Kehidupan kita seperti itu. Ya, Tuhan mau kehidupan kita yang pertama ditabur, diberikan, diserahkan kepada Tuhan untuk jadi berkat buat orang lain. Ya, sekalipun kelihatannya kehidupan kita paling kecil, paling tidak berarti, mungkin saudara hidup di dalam lingkungan keluarga, bahkan di keluarga pun saudara termasuk anak yang tidak diperhitungkan. Daud tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya pada waktu
rupanya Nabi Samuel datang ke rumahnya untuk mengatakan kepada ayahnya bahwa salah satu anak laki-lakinya akan dipanggil menjadi raja. Daud tidak masuk hitungan. Ya, Alkitab penuh dengan orang yang tidak masuk hitungan manusia. Karena Tuhan mengatakan dia memilih yang lemah dari dunia untuk mempermalukan yang kuat. Ya, jadi kembali kepada prinsip kita. Benih yang ditabur adalah benih yang kecil. Tetapi pada waktu dia bertumbuh, benih itu menjadi lebih besar daripada sayuran yang lain. Dan perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Dia menjadi tempat di mana burung-burung di udara bersarang. Dia jadi berkat. Saudara, ini satu gambaran tentang kehidupan kita, pengaruh kita. Biji sesawi menggambarkan pengaruh yang awalnya tidak terlihat, tetapi akhirnya terlihat karena dia akan menjadi satu pohon yang cukup besar. Kalau saudara melihatnya, saudara Google ya, mustard seed plant ya, saudara akan menemukan ada satu tanaman yang mungkin tingginya sekitar 3 meter ya, dan sangat terlihat saudara ya. Itu sebabnya dikatakan burung-burung di udara dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus juga berbicara hal lain tentang kerajaan sorga, hal lain tentang kehidupan kita yang Tuhan mau kita hidupi. Dia menceritakan tentang ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ya, ada kata 3 sukat bagi saudara yang tidak mengenal ukuran sukat. Kalau dikonversi kira-kira 3 sukat itu 30 kilo tepung. Untuk ukuran zaman sekarang saja itu cukup besar saudara ya. Saudara di dalam satu keluarga saudara nggak buat roti terus kemudian tepungnya 30 kilo. Ini lebih ke arah bakery ya. Ini lebih ke arah saudara jualan roti. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh perumpamaan ini adalah ragi yang diambil perempuan itu nggak banyak, tetapi mempengaruhi 3 sukat terigu atau 30 kilo terigu. Ragi yang sedikit mempengaruhi jumlah yang banyak. Itulah kehidupan kekristenan kita. Banyak orang merasa bahwa kalau kekristenan itu minoritas, jumlah kita sedikit, maka kita tidak bisa punya pengaruh. Saudara, perumpamaan ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa pengaruh tidak selalu menjadi yang terbesar, yang terlihat, tetapi pengaruh juga bisa dilakukan pada waktu kita menghidupi, pada waktu kita mempengaruhi, memberikan rasa kepada sekeliling kita. Saudara, pengaruh apa yang kita bawa ke sekeliling kita? Saya mengingat satu cerita di dalam Alkitab di mana seorang budak Israel yang tentu pada waktu itu Israel kalah ya, dan kemudian budaknya diambil dan hidup bersama dengan seorang istri jenderal yang bernama Naaman. Jenderal ini adalah jenderal hebat, jenderal Syria, jenderal yang pada waktu itu sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Tetapi jenderal itu kusta. Nah, pada waktu jenderal itu berpakaian perang pada zaman itu tidak ada orang yang lihat kustanya. Tetapi pada waktu dia melepas pakaian perangnya, maka pada waktu dia di rumah orang melihat bahwa dia kusta. Dan zaman itu kusta tidak bisa disembuhkan. Itu penyakit yang menunggu kematian perlahan. Dan itu penyakit yang dianggap sebagai kutukan, sebagai sesuatu yang dianggap dibuang, disingkirkan seperti itu ya. Nah, bayangkan saudara, sebagai panglima perang dia punya posisi yang hebat, tetapi sebaliknya dia punya penyakit yang membuat dia malu. Pada waktu hamba atau budak Israel yang berada di rumah Naaman mengetahui bahwa tuannya ternyata kusta, dia memberikan pengaruh kepada nyonyanya yang akhirnya meyakinkan Naaman untuk mandi di sungai Yordan. Kita tahu cerita itu. Dimulai dari seorang budak. Berarti saudara, posisi saudara tidak menentukan pengaruh saudara. Posisi saudara bisa tidak diperhitungkan, tetapi pengaruh saudara bisa diperhitungkan karena Tuhan bisa memakai setiap posisi untuk membawa pengaruh. Itu yang dimaksud oleh Matius 13 ayat 33 sewaktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sama seperti ragi yang pada waktu dicampur tidak terlalu terlihat tetapi mempengaruhi seluruh adonan. 30 kilo terigu dipengaruhi oleh sedikit ragi. Kehidupan saudara bisa mempengaruhi banyak orang
kehidupan saudara bisa mempengaruhi tempat saudara bekerja, kehidupan saudara bisa mempengaruhi banyak hal yang terjadi hanya karena saudara orang percaya. Karena roh Tuhan tinggal atas hidup saudara. Pada waktu roh Tuhan tinggal atas hidup saudara, tidak otomatis mengubah keadaan lahiriah saudara. Kembali saya diingatkan tentang Yusuf pada waktu dia berada di penjara. Dia tidak diperhitungkan saudara, itu sebabnya dia bisa masuk penjara tanpa harus mengalami pengadilan, ya, tidak melalui proses peradilan yang seharusnya. Dia dituduh dan tuduhannya ternyata memang kita tahu tidak benar, tapi dia berakhir di penjara. Sekalipun dia berada di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi saudara, posisi budak berada di dalam penjara tetap bisa disertai Tuhan. Dia membawa pengaruh dengan mengartikan mimpi juru minum dan juru roti dari Firaun. Dan kita tahu akhirnya dia mengartikan mimpi Firaun. Pada waktu dia mengartikan, dia tetap seorang nabi, seorang yang keluar dari penjara. Ya, ini adalah test case untuk Yusuf. Apakah dia akan keluar dari penjara atau tetap di penjara, atau bahkan mungkin karena pengertiannya kurang baik, dia bisa jadi dihukum mati karena dia hanyalah seorang budak yang terpenjara. Tapi Tuhan bisa pakai orang seperti Yusuf yang posisinya tidak ada artinya. Tuhan bangkitkan sehingga dia bawa pengaruh kepada seluruh Mesir. Nah saudara, pada waktu Yusuf membawa pengaruh pada seluruh Mesir, bahkan saudara-saudaranya tidak ada yang tahu bahwa dia menjadi raja muda di Mesir. Karena pengaruhnya lebih besar daripada posisinya. Saudara, setiap kita, apapun posisi kita, apakah kita menjadi orang yang paling di atas dalam perusahaan kita, atau kita adalah seorang pegawai biasa, apa yang Alkitab katakan tentang ragi ini menggambarkan saudara tidak harus menempati posisi yang hebat untuk bisa buat pengaruh. Dari perumpamaan yang pertama tentang sesawi, kita juga belajar saudara bisa memulai dari yang kecil dan Tuhan bisa buat saudara menjadi yang besar. Tetapi prinsipnya tetap sama saudara. Apakah saudara membawa pengaruh tanpa posisi, ataukah saudara membawa pengaruh dengan posisi? Tujuannya adalah kita menjadi berkat buat banyak orang. Jadi ingat saudara, dimanapun posisi saudara, hal kerajaan Allah, kita anak-anak raja adalah anak-anak yang dipanggil untuk menjadi berkat. Regardless, apapun posisi dan panggilan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Kalau kami boleh diingatkan bahwa apapun posisi kami penting buat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.